Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 24 Maret 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Daniel pasal yang ke-9. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Dan kami mau terus bertekun dalam firman Tuhan, supaya kami mau membalas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup ketaatan akan firman-Mu. Mampukan untuk kami dapat memahami, serta Engkau menolong kami untuk kami dapat terapkan, karena hanya dengan itu nama Tuhan dimuliakan. Berfirman atas kami ya Bapa, kami sedia untuk belajar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Daniel pasal 9 ayat 17-19 saya bacakan. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya. Dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah. Bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-19, Daniel ingin memberikan penjelasan bahwa doa dengan bersandar, memohon kepada Tuhan itu merupakan satu kekuatan yang dialami oleh dirinya maupun juga bangsa Israel. Atas semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, seringkali kita datang mengadu kepada Tuhan melalui doa, baik untuk mengucapkan syukur maupun juga untuk memohon pertolongan atas setiap persoalan ataupun masalah yang sedang kita hadapi. Karena itu doa disebut sebagai nafas orang beriman. Itu juga yang dialami oleh Daniel yang kita baca di dalam ayat 19 tadi, memberikan satu penjelasan bagaimana Daniel berdoa dan itu menjadi kekuatan dalam hidupnya. Ayat 19 saya ulangi, ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah, ya Tuhan perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri ya Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita pernah melihat masalah orang lain dan kemudian membawanya di dalam doa kita? Sering kita hanya membawa kepedihan yang kita rasakan tanpa kita melihat kepedihan orang lain. Di dalam pembuangan yang membuat bangsa Israel merasa kepedihan, Daniel memanjatkan doa kepada Allah, bukan saja yang dia alami tetapi kepedihan teman-teman atau saudara-saudara sebangsanya. Kita bisa melihat berapa hal yang menarik dari doa Daniel. Ia tidak serta-merta mengajukan permohonan. Sebaliknya, Daniel bersedia merendahkan diri dan memohon pengampunan atas dosa-dosa dari bangsa Israel. Kesadaran bahwa diri kita berdosa dan memohon pengampunan ini sangat penting dalam setiap hubungan kita dengan Tuhan, khususnya ketika kita berkomunikasi kepada Tuhan dalam doa. Ia juga tidak berdoa untuk keselamatan diri sendiri. Daniel berdoa juga untuk keselamatan bangsa Israel yang tentunya bangsanya sendiri yang ada di dalam hatinya. Permohonan yang dipanjatkan Daniel juga tidak ditujukan supaya Allah membalas bakti bangsa Israel atau supaya Allah menunjukkan kemuliaan bangsa Israel, tetapi supaya nama Tuhan Allah sendirilah yang dimuliakan karena keselamatan yang diberikannya,
kepada bangsa Israel. Jadi bukan untuk manusia. Dia memohon biarlah Tuhan Allah sendiri yang dimuliakan. Oleh karena Tuhan Allah yang mulia menyelamatkan bangsa Israel. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari doa Daniel ini, kita patut melihat bagaimana kita berdoa selama ini. Terlebih karena doa adalah nafas hidup orang beriman. Kalau kita dikatakan orang beriman, kalau kita dikatakan orang Kristen, kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui doa. Sebab ciri khas orang Kristen, bahkan lebih detailnya dikatakan nafasnya orang Kristen adalah doa. Artinya kalau kita tidak berdoa, kita tidak bernafas. Kalau kita tidak bernafas, pastilah kita akan mati. Demikian juga kalau kita tidak berdoa, kita akan mati. Karena doa itu menjadi nafas kita. Tentunya mati yang dimaksud adalah mati rohani. Tidak mengalami hubungan dekat Tuhan. Karena hidup itu adalah persekutuan dengan Tuhan. Sebaliknya kematian adalah terpisahnya kita dengan Tuhan. Baik ketika kita di dunia maupun juga di masa yang akan datang. Seperti udara yang digunakan untuk bernafas oleh semua makhluk, begitu juga mari kita jadikan doa yang kita panjatkan juga menjadi nafas kita. Doa yang kita panjatkan seharusnya juga berdampak bukan saja untuk diri kita, lebih juga untuk kebaikan orang lain. Dengan demikian nama Tuhan Allah kiranya dipermuliakan, baik melalui doa maupun juga jawaban doa yang akan dinyatakan Tuhan atas kita. Sebagai nafas orang beriman, seharusnya doa dipanjatkan untuk kebaikan bersama, bukan saja untuk kepentingan diri sendiri. Dan percayalah, ketika kita berdoa juga untuk kebaikan orang lain, tentunya dengan berdoa dengan tulus ikhlas, dengan sepenuhnya percaya bahwa Tuhan dengar, Tuhan mengabulkan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya, maka alamilah dan saksikanlah bagaimana Tuhan yang disenangkan itu akan menyatakan rancangan yang terbaik. Karena itu jangan putus-putusnya untuk kita berdoa. Kapanpun, kesempatan apapun, kita berserah kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Dan melalui doa itu kita menjadi kuat. Melalui doa itu kita menjadi diteguhkan imannya. Dengan berbagai tantangan di dalam kehidupan iman kita sepanjang hari ini, kita boleh tetap dikuatkan, diteguhkan karena ada Tuhan yang memperhatikan, menyertai dan memberkati. Dan sekali lagi, janganlah kita hanya berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri. Berdoalah untuk kepentingan dan kebaikan orang lain. Dan percayalah doa yang dipanjatkan dengan tulus ikhlas dan penuh kepercayaan iman kepada Kristus itu tidak akan menjadi sia-sia. Pada saatnya Tuhan yang akan menyatakan yang terbaik dalam setiap pergumulan doa yang kita panjatkan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Ajarkan kami untuk berdoa. Sebab doa adalah kekuatan kami. Doa adalah nafas hidup kami. Tanpa doa kami mati. Tanpa doa kami binasa. Kami bersyukur oleh karena Tuhan juru syafaat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bagaimana kami diberikan kehormatan memanggil Tuhan Bapa. Dan kami disebut anak-anak. Sungguh satu hal yang luar biasa dan kami tidak mau lepaskan itu. Karena itu menjadi kekuatan kami menjalani kehidupan. Terima kasih Bapa atas teladan Daniel. Mampukan kami untuk menjadi Daniel masa kini. Yang senantiasa hidup bersandar kepada Tuhan, berdoa bukan saja untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain. Biarlah hal itu terjadi dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, inilah doa ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.